Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayas dari kelas 4A. Ingin mengerjakan tugas video, itu tugas Al-Khawarizmi dari mata kuliah Perpustakaan dan Arsip Digital, diampu oleh dosen Bapak Al-Muhdil Karim, SIPM HUM. Pertama itu beberapa cerita sedikit tentang Bapak Al-Khawarizmi. Nah, Al-Khawarizmi ini memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Sedangkan di negara-negara barat, Al-Khawarizmi itu dikenal dengan sebutan algorismi atau Al-Khawarizmi. Bapak Al-Khawarizmi ini lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizm. Jika sosok sekarang tempatnya itu dikenal sebagai kota Khiva di Uzbekistan. Keluarga beliau itu merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khawarizm. Namun dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau itu ketika kecil pindah bersama keluarganya di kota selatan di Baghdad, sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mum, Al-Mutasim, dan Al-Watsik yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim, tak terkecuali Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini bergabung bersama cendekiawan lain di Bait Al-Hikmah ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mum. Di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi maupun geografis. Tidak hanya itu, sebenarnya Pak Al-Khawarizmi ini juga mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan juga Yunani. Karya pertama Bapak Al-Khawarizmi itu dipublikasikan dalam buku Al-Jabar atau dengan nama lengkapnya Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Maqbala. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik, linear, dan juga notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Selain itu, buku tersebut juga membawa kontribusi yang dalam kebahasaan. Kata Al-Jabar berasal dari kata Al-Jabr yang tercantum di dalam bukunya. Hasil pemikiran beliau ini dalam buku Al-Jabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dan juga matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya ini menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besar-besaran geometri diperlakukan sebagai objek-objek aljabar. Al-Khawarizmi juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika. Hasil pemikirannya ini mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jamal wal Tafsir Bihisab Al-Hid. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Teori yang dibahas dalam buku tersebut merupakan titik awal penyiimbangan ilmu matematika dan sains. Dan dari buku tersebut jugalah cikal bakal dari algoritma muncul. Di belahan Eropa, banyak karya yang ditranslitkan ke dalam bahasa Latin sebagai algorismi Al-Khawarizmi sehingga diatur ke dalam bahasa sehingga literatur barat Al-Khawarizmi dikenal sebagai algoritma. Sebutan inilah yang kemudian digunakan untuk menyebutkan konsep algoritma yang ditemukan perhitungan algoritma lain, banyak yang digunakan secara luas, terutama di bidang komputer atau sains, dan juga engineering yang berasal dari bahasa pemikiran beliau. Perkembangan yang semakin maju
bagi komputer digital dan juga pemrograman tak terlepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan kata algoritma. Yang sekarang dikenal sebagai merupakan kata yang diambil dari kata algoritmi yang apa sih namanya itu sebutannya? Dilatinasi namanya. Al-Khwarizmi diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi dan semasa hidupnya karyanya tidak seputar matematika saja. Namun banyak ilmu lain pengetahuan yang terpengaruh dari hasil pemikiran tersebut, seperti pada bidang geografis beliau menyempurnakan peta Ptolemus dalam karya berjudul Kitab Surat Al-Ard. Dan menurut Paul Gales, hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk. Selanjutnya itu ada beberapa pengaruh Al-Khwarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan. Kok ini turun? Nah, Al-Khwarizmi banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada menemukan konsep aljabar yang dikenal mungkin sekarang melalui buku aljabar yang berisi mengenai persamaan linear dan juga kuadrat. Yang kedua itu termasuk orang pertama yang menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka 0 serta mengenalkan sistem notasi desimal dan juga tanda pengalian 2. Dan yang ketiga itu memperkenalkan tanda negatif pada bilangan. Yang keempat itu membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan juga kedalaman bumi. Tabel ini juga menjadi dasar untuk penelitian di bidang astronomi. Yang kelima itu membuat model peta dunia yang ditulis dalam buku Surat Al-Ard yang digunakan oleh ahli-ahli geografi barat untuk menggambar peta. Yang keenam itu menemukan konsep alat penunjuk waktu dengan sinar matahari yang terdapat dalam buku Sundials. Yang ketujuh menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan-aturan melakukan aritmatika menggunakan bilangan Hindu-Arab dan juga solusi sistematis. Yang selanjutnya itu Al-Khwarizmi itu dalam dalam bidang-bidang teknologi komputer saat ini. Pengetahuan yang selanjutnya itu ilmu pengetahuan tadi dalam Al-Khwarizmi dalam bidang komputer. Pengetahuan matematika pada dasarnya itu sangat berperan dalam pengembangan komputer dan juga teknologi dari dulu hingga sekarang. Dan peran itu tidaklah sedikit melainkan sangatlah besar, dan itu tidak terlepas dari peran Al-Khwarizmi di dalamnya. Namun sedikit yang mengenang jasa dari Al-Khwarizmi. Algoritma tidak bisa terlepas dari Algoritma tidak bisa terlepas dan selalu berdampingan dengan perkembangan teknologi yang saat ini semakin maju. Bahkan untuk teknologi berdasarkan kecerdasan buatan sekalipun tidak dapat pintar tanpa adanya algoritma dalam pemrogramannya. Menurut David Berlinski menurut David Berlinski dalam bukunya yang berjudul The Advent of Algorithm, The Idea That Rules the World, mengatakan dua gagasan tentang gemerlap di atas beludru. Yang pertama adalah kalkulus, yang kedua adalah algoritma. Kalkulus merupakan gagasan yang memungkinkan sains modern menjadi mungkin, dan sedangkan algoritma adalah gagasan tentang prosedur yang efektif yang memungkinkan dunia modern menjadi mungkin. Salah satu kontribusi besar yang dilakukan oleh Al-Khwarizmi itu pada perkembangan komputer itu ya memperkenalkan adanya angka 0. Pada sistem penomoran Arab yang nantinya diadaptasi pada bidang komputer ini, notasi angka 0 sendiri merupakan bagian yang ada dalam kode biner. Ya, kode biner yang merupakan kayak 1010 atau 01 dan sebagainya. Dan merupakan dasar dari pembentukan program komputer. Angka 0 sendiri digunakan kembali oleh George Boole, seorang ahli matematika dan logika asal Inggris untuk menemukan aljabar boolean. Bahkan aljabar sendiri merupakan salah satu konsep yang ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Aljabar boolean memiliki peran penting dalam evolusi digital untuk mewakili bentuk-bentuk logis dan juga silogisme dengan simbol-simbol aljabar simbol-simbol aljabar dan logika melalui formula yang beroperasi pada angka 0 dan 1. Jadi bisa dikatakan kesimpulannya itu kayak Al-Khwarizmi itu menjadi salah satu
menjadi seorang matematikawan yang sangat berjasa dalam perkembangan ilmu teknologi, terutama dalam bidang komputer, karena berhasil menemukan angka 0 dan juga atas karya besarnya yaitu mengenai buku aljabar yang sangat berpengaruh besar dalam perkembangan teknologi dan juga perkembangan peradaban manusia hingga sekarang ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.